isa tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluruh, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Biru langit rindu membiru, saput awan payungi hamparan bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Pembangunan itu bukan kumpulan angka-angka proyek yang kemudian nanti melahirkan DPA dan RKA. Itu bukan pembangunan. Itu adalah administrasi keuangan untuk menstimulus gerak sektor pembangunan. Tapi pembangunan adalah sebuah gagasan-gagasan untuk mewujudkan tentang ide-ide kemanusiaan, sehingga melahirkan kesetaraan, hubungan yang harmoni antara manusia dengan seluruh pengisi alam, dan melahirkan kebahagiaan. Dr. Nurfalik dan Dr. Purwanto telah membuat otokritik tentang gagasan pendidikan, gagasan pembangunan, sehingga menjadi satu kesatuan menuju arah kesempurnaan kemanusiaan. Buku ini adalah buku yang menjadi inspirasi bagi kita untuk meraih masa depan. Selamat membaca dan terus memberikan karya-karya terbaik bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dr. Haji Purwanto dan Dr. I. Nurul Paik yang telah menerbitkan buku yang sangat bagus, Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaharuan Bangsa. Ini ada 3 kata yang sangat menarik dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu pendidikan, pembangunan, dan pembaharuan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat menjadikan pendidikan kita lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sebagai seorang sahabat atas buku yang disusun oleh Dr. Lee Nurfalik dan Dr. Purwanto dengan judul Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaharuan Bangsa. Buku yang berisi tentang kritik-kritik juga gagasan pendidikan dan pembangunan. Buku yang penting dimiliki oleh para kepala daerah, politisi, pengambil kebijakan, para pemimpin dan praktisi pendidikan. Buku ini mengingatkan pada kita bagaimana pembangunan seharusnya dilaksanakan dengan berorientasi pada hakikat kemanusiaan dan masa depan umat manusia. Dan tentunya sebagai praktisi, Dr. Purwanto telah mempraktekannya dalam tugas sehari-harinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Purwakarta. Saya tutup dengan pantun, sering digosok putih lagi, habis digosok lalu disikat. Bapak Purwanto tak asing lagi, seorang cendekiawan yang juga birokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa tersebut memandang arti pendidikan. Tidak ada satupun di dunia ini bangsa berperadaban tinggi yang tidak menempatkan pendidikan sebagai pondasi pembangunan. Buku Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaharuan Bangsa karya Dr. I. Nurul Paik dan Dr. Purwanto ini sangat mencerahkan dan memberikan sudut pandang bernas tentang peran pendidikan dalam pembangunan. Saya meyakini buku ini lahir dari proses reflektif panjang dan kepedulian yang sangat tulus dari kedua penulis terhadap masa depan bangsa ini. Mengingat sejatinya Indonesia memiliki potensi besar sebagai salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia. Saya merekomendasikan buku ini dibaca oleh para pemimpin daerah, politisi, perencana pembangunan, insan pendidikan, dan siapapun yang ingin mengambil bagian dalam ikhtiar perubahan bangsa menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Selamat kepada Pak Dr. Iik dan Pak Dr. Purwanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buku ini telah menggugah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua ataupun masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, mengembalikan kesadaran filosofis pendidikan, yaitu sebagai pembaharuan. Lalu yang kedua, buku ini pun mengupas bagaimana mengembalikan hakikat pendidikan kepada pendidik pertama dan utama, yaitu keluarga, khususnya ibu sebagai epicentrum pembangunan bangsa. Selain itu, buku ini pun mengembalikan, menstimulasi, membuat kita tergugah bahwa menjadi seorang pendidik yang memimpin dan pemimpin yang mendidik. Buku ini sangat bagus, yang ditulis oleh Dr. Iik Nurul Paik dan Dr. Purwanto. Selamat, sekali lagi buku ini sangat renyah untuk dibaca, dialogis, dan mudah dicerna kepada siapapun yang memang tertarik dalam pembaharuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Irfan Efrizal, founder Self Learning Institute, turut berbahagia atas peluncuran buku yang disusun oleh Dr. Iik Nurul Paik dan Dr. Purwanto yang berjudul Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaharuan Bangsa. Buku yang berisi kritik dan juga gagasan-gagasan pendidikan dan pembangunan yang penting untuk dimiliki oleh para kepala daerah, politisi, para penyusun kebijakan, dan segenap insan pendidikan yang memiliki mimpi besar untuk mewujudkan kemajuan dunia pendidikan. Buku ini merefleksikan kepada kita bagaimana seharusnya pembangunan berorientasi pada hakikat kemanusiaan dan masa depan umat manusia. Pendidikan seharusnya berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan. Buku ini menarik karena ditulis oleh dua orang dengan latar belakang yang berbeda, seorang akademisi dan seorang praktisi pendidikan. Maka selamat membaca. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Buku ini memberi inspirasi yang cukup banyak bagi saya, karena sebagai seorang pendidik atau seorang guru, saya menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa di masa yang akan datang. Dengan buku yang ditulis oleh Dr. Iik Nurul Paik dan Dr. Purwanto ini, saya juga semakin menyadari peranan seorang guru, bagaimana harus menyiapkan siswa-siswanya untuk bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dengan buku ini saya tahu bahwa pendidikan itu bisa mengembangkan kepribadian, kemudian perubahan sosial. Dengan pendidikan kita bisa membuat pola pembangunan ekonomi dan juga perubahan sosial di masa yang akan datang. Rekomendasi sekali kepada Bapak Ibu guru semua tentunya untuk bisa membaca buku ini, dan kita akan tergugah untuk menjadi seorang pendidik yang betul-betul bisa mampu menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus sebagai pembaharu bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini, pada acara launching buku yang kami tulis dengan Bapak Purwanto. Buku ini sebetulnya merupakan kontemplasi yang cukup lama ya. Jadi memang tidak akan ada yang percaya kalau betul. Ya. Oke. Jadi proses penulisan buku ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak juga dalam waktu yang singkat sebetulnya ya. Ini lahir dari diskusi panjang antara saya dengan Pak Purwanto, bertahun-tahun begitu. Kami berkontemplasi atas substansi buku ini ya. Jadi kontemplasi atas pemaknaan terhadap pembangunan. Jadi
kami melalui buku ini sebetulnya ingin mengajak pembaca, mengajak publik itu untuk kembali merefleksi apa sebetulnya makna filosofis pembangunan, ya. Karena pembangunan itu kan sejatinya harus memberikan kemanfaatan, begitu ya, kemaslahatan. Sehingga dengan buku ini pesan kami itu adalah ingin mengajak kembali memaknai makna filosofis pembangunan itu apa. Apa tujuan pembangunan itu, ya? Untuk apa pembangunan itu dilakukan, ya? Ya tentu kan pembangunan itu dilakukan ujung-ujungnya itu atau ultimate goalnya itu adalah untuk kemaslahatan manusia, begitu. Nah, kami seringkali gelisah melihat dan memaknai fenomena yang terjadi. Ini proses-proses pembangunan ini apakah melahirkan suatu kemaslahatan atau kemudorotan? Nah, ini menjadi satu kegelisahan, ya. Sehingga kami dengan buku itu mengajak kembali kepada pembaca, kepada hadirin, kita harus berkontemplasi kembali, memaknai pembangunan. Nah, kemudian di mana peran pendidikan dalam konteks ini, ya? Bagi kami peran pendidikan ini itu adalah pondasi, begitu. Dalam buku ini kami mengangkat dan menempatkan pendidikan itu sebagai pondasi bagi proses pembangunan yang dilakukan. Karena apa? Pembangunan itu untuk kehidupan, untuk manusia, ya, untuk peradaban, dan pelaku pembangunan itu kan adalah manusia. Jadi untuk melahirkan suatu gagasan-gagasan pembangunan yang seperti diharapkan, ya, kami berpikir, kami berkontemplasi itu harus diawali oleh bagaimana kita membangun manusianya. Itu di dalam buku ini kami membangun paradigma berpikir seperti itu. Jadi untuk membangun peradaban itu harus dibangun manusianya. Manusia seperti apa sebetulnya yang diharapkan untuk mendorong sebuah pembangunan yang berperadaban. Sehingga disinilah kami kemudian mengkonstruksi pendidikan dan pembangunan ini dua substansi yang tidak bisa dilepas, ya. Tadi saya apresiasi dengan beberapa komentar tokoh, ya. Ya tidak ada yang namanya pembangunan itu tanpa ada pendidikan, gitu. Hanya persoalannya pendidikan yang punya implikasi terhadap pembangunan yang dicita-citakan itu pendidikan yang seperti apa? Ini yang menjadi kontemplasi kita. Di mana peran dunia pendidikan? Ya. Apakah pendidikan itu hanya pendidikan formal? Tidak. Kami pun di dalam buku ini mensitir, mengajak para pembaca untuk berpikir bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat, ya. Kemudian juga di keluarga, gitu. Ini perspektif yang ingin kami bangun dalam buku ini bersama Pak Purwanto, ya. Jadi kami berupaya menghadirkan gagasan di dalam buku ini memang sekomprehensif mungkin, gitu ya. Tetapi tentu saja kalau berbicara komprehensif itu bisa menjadi tidak terbatas, begitu ya. Seringkali kesulitan kami di dalam merumuskan buku ini juga seringkali ada godaan-godaan yang terlampau meluas, gitu ya. Karena berbicara pembangunan itu sangat luas, gitu. Tetapi kemudian kami berupaya untuk mencoba fokus kepada bagaimana peran pendidikan, gitu ya, peran pendidikan. Dalam buku ini misalnya disinggung peran pendidikan dalam konteks tujuan politik negara, ya, dalam konteks pembangunan ekonomi, dalam konteks pembangunan masyarakat, misalnya kan. Jadi peran-peran strategis kami angkat juga, gitu, di dalam buku ini. Sampai juga upaya-upaya kami untuk membangun
kesadaran pada tataran yang lebih operasional ya. Di sekolah itu harus seperti apa? Desain kurikulum, desain pembelajaran yang harus dikembangkan oleh para guru, misalnya Pak Purwanto ya, itu harus seperti apa? Apakah misalnya sekolah-sekolah kita yang sudah berjalan ini itu dapat kita pahami berkontribusi tidak terhadap apa yang kita pahami tentang pembangunan itu? Sehingga tanpa disadari sebetulnya ketika buku ini masih dalam tahap kontemplasi penulisan, Pak Purwanto di Purwakarta itu memunculkan gagasan tatanen dibaleatikan gitu. Nah itu di dalam buku ini itu kena gitu. Jadi buku ini menyiapkan payung besarnya. Misalnya kita singgung tentang konsepsi sustainable development misalnya kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Purwakarta dengan 7 poe atikan Purwakarta Istimewa kemudian tatanen dibaleatikan itu sangat nyambung ternyata dengan apa yang diidealisasi oleh kami sebagai pemikir, sebagai penulis dengan apa yang terjadi di dalam praktek nyata di Purwakarta ya. Jadi tatanen dibaleatikan itu sangat bernilai pembangunan seperti apa yang kami coba gagas, kami konsepsikan. Oleh karena itu kenapa buku ini kami sitir juga atau kami tekankan juga menjadi panduan berpikir gitu ya. Menjadi panduan berpikir bagi siapa? Mungkin bagi para pemimpin daerah, para politisi, ya, perencana pembangunan tadi, ya, sampai insan pendidikan pada tingkat operasional. Jadi melalui buku ini kami sesungguhnya memberikan suatu kontemplasi, ya, visi, dan juga sekaligus mengajak, ya, bahwa buku ini bisa dijadikan guideline, ya, kerangka pikir tadi. Jadi itu yang sebetulnya ingin kami sampaikan melalui pesan buku ini, gitu ya. Saya kira buku ini tentu saja banyak hal yang belum kami ungkap ya di dalam buku ini, karena kesulitan kami itu kalau berbicara pembangunan bisa sangat luas perspektifnya, ya. Tapi sekali lagi kami menulis buku ini untuk mencoba menempatkan pemahaman dan pemaknaan tentang pembangunan itu supaya benar, gitu ya. Bahwa pembangunan itu bukan perusakan, bukan menggali batu, bukan merusak hutan, gitu ya, bukan mencemari sungai, tapi pembangunan itu menanam, menumbuhkan sesuatu yang baik, gitu. Ya, kalau tatanen di Bali Atekan itu kan kata kerjanya menumbuhkan, menanam, itu pembangunan, gitu. Persis apa yang kami idealisasi dalam buku ini sedikit banyak pada tataran Purwakarta ini sudah diimplementasikan, gitu ya. Saya sendiri sebagai kolega dengan Pak Purwanto itu sangat, ya, habis ya. Oke. Nyala. Oh gitu. Oke. Pegang aja lah. Ya, itu Bapak Ibu ya, intisari dari buku ini saya kira ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Purwakarta itu payung besarnya ada dalam buku ini. Dan dari sisi akademis saya harus mengucapkan bahwa itu on the right track, gitu. On the right track. Program-program yang sudah dilakukan di Purwakarta itu on the right track dan inline dengan gagasan besar dalam buku itu, ya. Jadi tentu dari sisi kami penulis, semoga buku ini dibaca, dihayati, ya, sehingga menjadi suatu guideline dan kerangka pikir, ya, menjadi inspirasi, gitu. Itu tujuan
tujuan subjektif kami adalah semoga menjadi inspirasi tentu bagi Bapak Ibu semua. Ya kalau tadi Bapak Ibu guru mengatakan recommended, ya tentu kami penulis sangat recommended banget gitu ya, bahwa buku ini Pak Purwanto harus dibaca oleh stakeholder di seluruh Purwakarta ya, termasuk barangkali calon bupati ya, calon legislatif harus baca buku ini gitu, supaya arah pembangunan itu benar, kira-kira begitu ya. Terima kasih, saya kira sebagai penjelasan singkat tentang buku ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, Akang Teteh. Masih semangat di tengah hujan seperti ini? Yuk silakan semangat. Ucapkan dua kata ajaib malam ini, pendidikan dan pembangunan ya. Pendidikan, pembangunan. Dibalik ya, bagus. Yuk semuanya. Ya, kita hangatkan sedikit dengan sebuah puisi. Tadinya saya mau baca puisi Seonggok Jagung karya W.S. Rendra, tapi sudah banyak yang tahu, jadi saya mau baca puisi sendiri saja. Ini puisi Sebagai Ikan. Kuat, kental hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan. Karena bagaimanapun saya sepakat dengan Kang Dr. Iik dan juga Kang Dr. Purwanto, bukunya Selamat Wilujeng atas terbitnya buku hebat tersebut juga semoga jadi referensi buat semuanya. Bahwa subjek pembangunannya itu manusia itu sendiri ya. Dan kita manusia itulah yang dimanusiakan oleh pendidikan, yang menjadi objek subjek pembangunan itu sendiri. Dan manusia juga bisa belajar pada alam, salah satunya pada hewan-hewan. Sebagai ikan, ini salah satu puisinya judulnya Sebagai Ikan. Sebagai representasi dari cerminan, kita bisa belajar pada alam juga, sebagai bentuk penghayatan kita pada semua unsur kehidupan ini. Sebagai ikan. Kemudian saya ganti ya sebagai burung saja Pak ya, mohon izin sebagai burung lah, ini lebih masuk. Sebagai burung, apa yang mungkin dapat dikabarkan dari sangkar kosong, sangkar tanpa wewangian kulit pohon atau lembab punggung daun. Maka ketika pintu terbuka, apa yang mungkin dapat dirayangkan, terbangkanlah. Mungkin sebagai puisi telah kuhormati kehidupan dan pertemuan. Sebagaimana rahasia telah kubaca segalanya dari kejauhan. Dari perjalanan panjang paling sunyi, menikahi benda-benda dan memberikannya nama-nama. Agar sekadar lebih mengenal darah dan pembuluh tubuh, menghayati usia dan garis tubuh. Apa hakikat laut tanpa asin? Makna madu tanpa manis yang limpah. Ketika burung gagal pulang, maka dahan manapun adalah sangkar halaman, tempat sepasang sayap melipat rapat atau sekadar menaruh istirah bilah paruh. Siapa sesungguhnya yang telah menunggu kita dari jauh? Dari pohon-pohon penuh bunga dan buah, dari rongga telur yang ditinggal di sarang masa lalu, tentang ibu yang mengajarkan cara terbang dan langit yang menopang.
Sedang tak sampai saja kita buat dapat mengingat, apalagi mampu mengenal pokok ranting mana kita muasal. Mata yang tuli, telinga yang bisu, suara-suara gelap, warna-warna senyap. Dari udara di mana aku mengepak, angin terus saja menyisir dadaku sembari merapikan keyakinan yang tumbuh dan bersarang di dalamnya. Aku tak mau sampai kehilangan tubuh dan mimpimu di cuaca yang rawan. Bahkan sehelai bulu halus yang lepas punya riwayat dan derajat kesedihannya sendiri. Mendaratlah sebagai segala yang baik, sebagai burung yang gigih pulang, seperti tanah yang mampu menumbuhkan. Biar sayap-sayap tak pernah bakal lupa kepak. Kelak ketika sewaktu-waktu maut dapat kembali begitu saja memerangkap kita dengan perburuan yang baru. 2008, puisi Rudi Aliruda, Sebagai Burung, saya persembahkan untuk semuanya. Terima kasih. Salam hormat untuk Kang Iik, Pak Purwanto juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Ketua Dewan Pendidikan Ayanda Agus Marjuki yang selama ini mendampingi saya membangun pendidikan di Kabupaten Purwakarta serta rekan-rekan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang saya hormati, ini adalah rekan saya dari dulu yang banyak memberikan pengalaman ilmu kepada saya. Direktur Pimpinan Bank Jabar yang kali ini diwakili oleh Kang Adit. Terima kasih berkat dukungan Kang Adit, acara ini berjalan dengan baik, memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, sebagaimana moto Bank Jabar untuk kita semua. Di mana ada Bank Jabar, kita senang. Bank Jabar adalah sahabat sejati para guru di Kabupaten Purwakarta. Para pejabat di Dinas Pendidikan, ada sahabat saya ini Kang Saiful Bahri, ini juga teman saya. Sejak 93 saya berteman dengan beliau, dibesarkan, dididik dengan kandungan yang sama dalam rahim aktivis 93 sampai 2000 saat itu.
bahkan berlanjut sampai 2006 ketika saya sama-sama aktif di KNPI. Beliau termasuk orang yang membangun kedewasaan saya, kematangan saya, dan bagaimana cara menghadapi masalah. Para hadirin semua, ada pengajar praktik, ada pengajar praktik, ada pengajar praktik, ada calon guru penggerak, ada ya, mana ada? Terima kasih. Para guru penggerak angkatan 5 ada? Mana? Suara saya terdengar sampai belakang enggak? Jelas ya? Guru penggerak ada, guru penggerak? Terima kasih. Tim pengembang sekolah ada, tim pengembang sekolah. SD dan SMP ada? Terima kasih. Pokja Arboretum Bambu ada? Terima kasih. Himpaudi ada? IGTKI ada? K3S ada ya? K3S ada, terima kasih. MKKS ada, MKKS. Terima kasih. Alumni Sukma ada? Ada, terima kasih. Sukma itu adalah sekolah untuk keterampilan masyarakat. Mana lagi yang belum ya? Pengawas, penilik, AKPK. Terima kasih, itu ada Mas Yohanes dari di belakang. Fasilitator TDBA ada. Oh, ada dari mahasiswa, ada dari HMI ada. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Oh, dari ini juga ada ya, dari Plaza Hotel juga ada. PGRI ada. Ya, kalau PGRI saya ngacung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, hari ini berkenan hadir di acara ini. Saya mohon maaf, tadinya itu acaranya di luar tidak terlalu panas, kemudian ya sudah kita desain seromantis mungkin, karena ini acara munggahan dan launching buku. Jadi acaranya munggahan, tapi saya udah launching buku hujan. Insya Allah menjadi keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah. Pertama dulu di Yudhistira juga hujan, terus raat, kemudian berjalan dengan baik. Di sini juga udah mau mulai hujan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini semua atas kerja cepat tim Sang Kuryang di bawah komando Pak Isro. Ini Pak Isro kecil tapi luar biasa kreatif. Memang orang-orang yang pendek-pendek itu sepertinya dekat dari kepala ke perut. Jadi makan terus langsung kreatif. Iya. Pak Isro, terima kasih dengan jajaran. Saya tadi udah, wah ini batal atau gimana. Ternyata cuma dalam jangka waktu 1 jam itu udah bisa dievakuasi semuanya masuk ke sini. Persiapannya sudah bisa dipindahkan ke sini.
Terima kasih semuanya. Hari ini acara ini digelar sebenarnya sudah lama direncanakan, tetapi saya mengambil momentum sekalian munggahan. Jadi menjelang bulan Ramadan, saya atas nama pribadi dan selaku Kepala Dinas Pendidikan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya selama ini secara personal maupun secara kelembagaan banyak khilaf kepada Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya dengan Kang Iik itu sudah lama bersama. Kang Iik Nurul Paik ini sama dengan saya, lahir tahun 74. Kang Iik lahir bulan Januari, saya bulan Maret. Kang Iik masuk UPI 93, saya masuk UPI 93. Dibesarkan di jurusan yang sama, administrasi pendidikan, S1-nya, S2-nya sama administrasi pendidikan, S3-nya sama administrasi pendidikan. Tapi saya lebih lulus duluan dibanding Pak Iik. Dari semester 1 jurusan Adven ada mata kuliah namanya Pendidikan dan Pembangunan. Nama dosennya menginspirasi kami, sudah senior, namanya Profesor Dr. Aas, Profesor Dr. Andes Aas Saifuddin, almarhum. Beliau menginspirasi saya dan Kang Iik, dan ilmu-ilmu yang disampaikannya terus merembes ke saya, selalu berbekas di hati saya karena banyak hal yang disampaikan dalam kuliah-kuliah beliau yang terus berkembang sejalan dengan apa yang saya lalui, pengalaman, referensi yang kita baca. Kemudian saya dengan Kang Iik bagaimana memadukan pikiran-pikiran, karena bukan hanya satu jurusan saya dengan Kang Iik, tapi saya dengan Kang Iik dibesarkan dalam organisasi yang sama, organisasi ekstra universiter yang sama, menjadi aktivis yang sama 98 sampai tahun 2000 dalam satu kepengurusan yang sama, sehingga banyak hal yang kita lewati, yang saya lalui bersama, berdiskusi, berdebat, dan Kang Iik mengambil jalan sebagai akademisi, saya mengambil jalan sebagai birokrat. Dua-duanya terus bertemu, saling berkomunikasi sampai hari ini, dan kita sama-sama melahirkan gagasan-gagasan tentang bagaimana pendidikan dan pembangunan ini saling berhubungan. Jadi kalau hari ini ada buku, dan buku itu nanti Bapak Ibu nggak usah bertanya, ini kok materi pansanitinya, materi tatanen di balai atikannya itu belum ada, karena itu akan lahir pada buku berikutnya. Dan sekarang saya sedang susun, mudah-mudahan bulan Mei atau bulan November sudah bisa keluar. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu semuanya, bukunya udah ada punya semua ya? Udah ada buku itu. Buku itulah yang kemudian menginspirasi saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan ingin melakukan apa yang menjadi selama ini menjadi kegelisahan saya tentang bagaimana pendidikan dan pembangunan itu harus menjadi satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Dalam pandangan saya, pembangunan tanpa dimulai dari upaya kita melakukan perubahan mental, perubahan perilaku manusianya, maka pembangunan tidak akan menghasilkan apapun. Pembangunan bukan hanya sekedar more to have, tapi pembangunan harus melahirkan apa yang kita sebut more to be. Pendidikan itu harus membuat konstruksi baru peradaban, bukan pendidikan itu mengikuti apa yang sudah ada. Pendidikan harus melahirkan peradaban yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.
Itulah yang hari ini saya terjemahkan di Purwakarta menjadi kebijakan-kebijakan, menjadi hal-hal yang fundamental ingin saya rubah. Mulai dari kelas-kelas, mulai dari cara Bapak Ibu mengajar di kelas-kelas. Karena sesungguhnya kelas-kelas itulah yang kemudian akan menentukan bagaimana peradaban di masyarakat itu akan mewujud. Saya sampaikan di sini, dalam buku Ibu disebutkan beberapa praktek-praktek pembangunan yang selama ini berjalan. Jadi jangan aneh kalau misalnya dalam buku itu disebutkan beberapa contoh kebijakan-kebijakan kepala daerah. Karena itu buku ini sangat cocok untuk setiap pengambil kebijakan, untuk para politisi, kepala daerah, legislatif, dan siapapun yang tertarik dengan pembangunan, yang tertarik dengan kebijakan publik. Karena apa? Banyak sekali para pemimpin kita mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan yang kemudian membagi sesuatu yang mubazir. Kita bisa melihat beberapa fenomena di sekeliling kita. Banyak sekali pembangunan-pembangunan dilakukan, konstruksi mulai dari zaman Presiden Soeharto. Dulu Presiden Soeharto membangun KUD, betul? Bangunan di mana-mana. KUD dibangun, tapi kemudian seluruh Indonesia tidak satupun bangunan itu memberikan manfaat besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena apa? Manusianya tidak dididik lebih dahulu, sumber dayanya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Banyak hal yang dibangun oleh pemerintah kemudian mubazir. Karena apa? Manusia yang menggunakannya, manusia yang mengisinya tidak dipersiapkan dengan baik. Dulu kita tahu di Kota Bandung misalnya, Kang Emil setiap ke Bandung mobil diperiksa wadah sampahnya, gitu ya. Tapi tetap perilaku masyarakatnya tidak dipersiapkan, tidak dididik. Maka apa yang terjadi? Ya wadah sampah, micin sampah, kumahakar, betul nggak? Dan itu pun terjadi di sekolah-sekolah kita, terjadi di rumah-rumah kita, terjadi di jalan-jalan kita, terjadi di setiap lingkungan kita. Karena apa? Tidak dipersiapkan dengan baik manusia. Itulah yang oleh sistem berpikir kita sekarang disebut dengan sistem berpikir Pancaniti. Maka setiap hal itu harus dimulai dari upaya memberikan pengertian, memberikan pemahaman, melakukan internalisasi terhadap setiap manusia yang akan mengisi produk-produk pembangunan. Banyak hal yang dilakukan oleh para pemimpin kita yang kemudian menjadi sesuatu yang sia-sia karena tidak dimulai dari infrastruktur manusia yang baik. Buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita memaknai pembangunan, bagaimana kita memaknai pendidikan, bagaimana kita memaknai kelas, bagaimana kita memaknai pembangunan itu harus mempunyai orientasi pada upaya menyiapkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang yang bisa menikmati apa yang kita bangun hari ini. Itulah yang kita sebut dengan pembangunan berkelanjutan. Dan insya Allah Purwakarta akan terus menjadikan pendidikan ini merekonstruksi bangunan peradaban masyarakat yang betul-betul memanusiakan manusia. Terima kasih. Saya yakin
Bapak Ibu yang hadir pada kali ini adalah agen-agen pelopor-pelopor perubahan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Mulai dari guru penggerak, mulai dari pengajar praktik, mulai dari sukma, dari organisasian, dan semua yang hadir di sini adalah simpul-simpul yang akan merubah wajah pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Tidak ada artinya saya Purwanto Kepala Dinas Pendidikan, tidak ada artinya buku-buku yang Bapak Ibu pegang itu kalau kemudian tidak memberikan resonansi yang jelas terhadap upaya pembaharuan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilu isak tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluruh, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Biru langit rindu membiru, saput awan payungi hamparan bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Kilau surya. Buku ini saya mengingatkan pada waktu kebersamaan dengan Pak Purwanto dulu. Saya yakin Pak Purwanto itu memiliki selain kecerdasan juga memiliki visi yang kuat ya dalam hal pendidikan. Maka wajar jika kemudian lahir dari kontemplasi beliau buku yang akan bermanfaat untuk Kabupaten Purwakarta ke depan. Menurut saya buku ini sangat luar biasa, di mana pendidikan merupakan fondasi bagi terciptanya suatu bangsa yang berkualitas, dan dengan adanya buku ini dapat membuat pembangunan pendidikan di Purwakarta khususnya bisa semakin lebih berkembang, lebih bagus, lebih sustainable, dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda seperti kami. Jaya terus Pak Purwanto, jaya terus Pak Ii, semoga bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan Purwakarta. Buku pendidikan dan pembangunan ya, perspektif pembangunan bangsa, dan saya yakin buku ini sangat bisa untuk dianjurkan, direkomendasikan kepada siapapun yang concern dan peduli pada dunia pendidikan dan juga punya impian besar terhadap pembangunan bangsa. Bagaimanapun pendidikan sebagai poros ya, sebagai poros pembangunan, sebagai fondasi pembangunan, dan buku ini juga menyampaikan pokok-pokok pikiran dari kedua orang doktor pendidikan kita ini ya. Dan saya yakin juga buku ini insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi ucapkan selamat dan sukses, dan semoga juga ada buah-buah pemikiran lain dari Bapak Dr. Purwanto dan juga Dr. Iqnur Paik ke depannya. Sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Dayana. Perkenalkan, saya Tanisa, alumni Sukma 4.0. Selamat dan sukses untuk Bapak Haji Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, atas launching bukunya dengan judul Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaruan Bangsa. Ini bukunya keren banget mengenai kita membangun sebuah bangsa melalui pendidikan, di mana di Purwakarta ini diimplementasikan melalui kurikulumnya yang itu Pancaniti. Sukses selalu dan semoga menginspirasi untuk para pengajar dan pendidik di seluruh Indonesia. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safitri. Pendapat saya mengenai buku yang ditulis oleh Pak Haji Purwanto sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berinspirasi bagi saya, bagi seorang guru yang pemula, dan bagi masyarakat Indonesia tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan launching buku ini membuat pendidik, terutama saya sebagai guru, merasa bangga adanya buku pendidikan dan pembangunan perspektif pembaharuan bangsa yang dikarang oleh Pak Dr. Ignur Faik dengan Pak Dr. Purwanto. Mudah-mudahan buku ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama khususnya masyarakat Purwakarta, umumnya seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ignur Palik dan Dr. Purwanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Bukunya sangat keren yang berjudul Pendidikan dan Pembangunan Perspektif Pembaruan Bangsa. Saya akan dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Kebetulan saya mengampu di pendidikan guru sekolah dasar. Insya Allah buku ini akan dijadikan referensi bagi penelitian mahasiswa PGSD. Hatur nuhun, negara kita negara hukum dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat atas launching buku pendidikan dan pembangunan perspektif pembaruan bangsa. Ini penting sebagai rencana strategis kepala daerah siapapun dan politisi untuk perencanaan pembangunan, khususnya membangun tentang indeks pembangunan manusia yang berkualitas dan berkemajuan. Dan saya yakin ini merupakan vitamin terbarukan buat generasi-generasi yang akan datang. Saya, Sekretaris Dewan Pendidikan, mengucapkan sekali lagi selamat kepada Dr. Haji Purwanto MPD atas launching buku pertamanya. Semoga ke depan ada karya-karya terbarukan lagi demi literasi Indonesia. Terima kasih.